Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Umu di channel Kreatif SMK Musi. Kali ini Bu Umu berjumpa dengan kalian kembali dalam materi kelas 11. Mapelnya adalah PAI atau PABD ya. Sama seperti kemarin, hanya saja kalau kemarin itu khusus untuk kelas 12, kalau kali ini itu khusus untuk kelas 11. Gimana ini untuk kelas 11? Baru pertama kali ketemu dengan Bu Umu ya di Mapel PAI ini. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan agar kita terhindar dari virus corona ya. Untuk tema materi yang akan Bu Umu sampaikan pada kesempatan kali ini itu tentang menjadi pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan pekerja keras. Di tema ini yang nanti akan Bu Umu sampaikan itu ada dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, bagaimana materinya, kemudian penjelasannya seperti apa? Tetap stay tune di channel Kreatif SMK Musi dan tetap mengikuti proses belajar secara daring ini. Jangan kemana-mana, pastikan kalian di rumah ya, jangan keluar-keluar kalau tidak ada kegiatan yang penting-penting. Oke, setelah ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan tema kita kali ini, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Jadi tetap stay tune di channel Kreatif SMK Musi ya, kita akan belajar bersama. Ini adalah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sebelum kita belajar tentang bagaimana hukum bacaan, kemudian isi kandungannya seperti apa, kita baca bersama terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Setelah kita baca bersama, sekarang kita mengartikan ya, mengartikannya per kata. Oke, Bu Umu mulai. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'ullah, taatilah Allah. Wa ati'ur rasul, dan taatilah siapa? Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri. Minkum, di antara kalian. Fa in tanaza'tum, kemudian jika kalian berlainan pendapat, fi syai', dalam sesuatu hal, farudduhu ilallah, maka kembalikan pada Allah. War rasuli, dan rasul, in kuntum tu'minun, jika kalian beriman, billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Oke, itu tadi arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ya, dimana kalian Bu Umu wajibkan setiap kali pelajaran seperti biasa itu mengartikannya per kata. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian tahu arti per kata tiap bacaannya. Jadi tidak semuanya nanti dibaca Arabnya dulu kemudian artinya di bawahnya, itu tidak seperti itu. Karena menurut Bu Umu itu lebih efektif kalau kalian mengartikannya per kata.
Setelah ini kita akan mencari tahu apa sih hukum bacaannya atau hukum tajwidnya dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini ya. Oke, itu tadi arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ya, dimana kalian Bu mewajibkan setiap kali pelajaran seperti biasa itu mengartikannya per kata. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian tahu arti per kata tiap bacaannya. Jadi tidak semuanya nanti dibaca Arabnya dulu kemudian artinya di bawahnya, itu tidak seperti itu. Karena menurut Bu Umu itu lebih efektif kalau kalian mengartikannya per kata. Setelah ini kita akan mencari tahu apa sih hukum bacaannya atau hukum tajwidnya dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini ya. Nah, ini dia hukum tajwid atau hukum bacaan dari Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kalian nanti bisa baca ya. Ini sudah per kata. Kemudian ini selanjutnya. Ini selanjutnya. Ya, sampai nomor 40. Oke, Bu, mau bahas yang terakhir aja ya. Wal yaumi itu namanya bacaan al-Qamariyah. Kenapa dinamakan dengan bacaan al-Qamariyah? Alasannya adalah ada di situ ada al bertemu dengan ya. Kemudian al-akhir itu juga dinamakan dengan bacaan al-Qamariyah. Alasannya al bertemu dengan hamzah. Kemudian yang nomor selanjutnya khairun dinamakan bacaan apa? Mat lain. Kenapa mat lain? Kenapa? Karena fathah bertemu dengan ya sukun. Selanjutnya khairu wa asanu. Khairu wa asanu itu dinamakan dengan bacaan apa? Idgham bi ghunna. Kenapa dinamakan dengan bacaan idgham bi ghunna? Karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Kemudian yang terakhir takwila dinamakan dengan bacaan mat iwat. Kenapa? Alasannya karena fathatain yang jatuh pada waqaf di akhir kalimat. Sekarang kita masuk pada sesi isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 ya. Bahwa di Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini adalah ayat ini berisi tentang apa? Tentang perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Nah, bagaimana caranya kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Dengan cara mengerjakan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Dalam ayat ini, yang pertama, kita itu diperintahkan untuk mentaati Allah. Kemudian setelah Allah ditaati, ketentuan yang kedua adalah kita harus mentaati Rasulullah. Orang yang mentaati Rasulullah berarti ia juga mentaati Allah. Karena apa? Karena ketika kita patuh terhadap perintah Rasulullah, itu Rasulullah memerintahkan kepada kita sesuatu hal yang diperintahkan juga oleh Allah. Jadi otomatis kalau kita taat kepada Rasulullah, artinya kita juga taat kepada Allah. Kemudian selanjutnya itu Allah juga memerintahkan kepada kita untuk taat kepada siapa? Ulil amri. Nah, maksud dari ulil amri di sini adalah pemangku kekuasaan. Kalau kita berarti kalau kita hidup di negara Indonesia ya artinya ya pemerintah negara Republik Indonesia. Tetapi ketika kita taat kepada ulil amri itu juga harus ada syarat-syarat ulil amri itu yang patut kita taati. Jadi kalau ulil amrinya tersebut tidak memenuhi syarat-syarat, ya kita juga tidak punya kewajiban untuk mentaati ulil amri tersebut. Wes, cimaning.
Kemudian bagaimana perilaku sebagai pelajar Muhammadiyah, wajib taat kepada siapa? Kalau dalam hal keagamaan, sebagai pelajar Muhammadiyah, kita wajib taat kepada paham keagamaan Muhammadiyah. Paham keagamaan Muhammadiyah itu yang bagaimana? Paham keagamaan Muhammadiyah itu adalah paham yang berdasarkan fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Majelis yang berdasar kepada fatwa-fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid. Itu sebagai ulil amrinya kita sebagai pelajar Muhammadiyah. Kemudian ayat ini juga memberikan solusi yang sering terjadi di masyarakat, bahwa masyarakat itu sering terpecah belah, banyak konflik di mana-mana. Itu kalau dalam hal seperti itu kita diutamakan untuk mengesampingkan egoisme individu terlebih dahulu dan dikembalikan kemana? Kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika pendapat sudah tidak ada solusi, yang satu pengennya A, yang satu pengennya B, tidak ada titik temu, maka yang harus kita lakukan adalah mengembalikan semuanya ke Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, solusi keumatan ini kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah ini kalau dikaitkan dengan dasar hukum organisasi Muhammadiyah kan juga jelas bahwa Muhammadiyah itu berdasarkan apa? Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa Al-Quran dan As-Sunnah ini dijadikan rujukan? Ya karena Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah salah satu-satunya. Oke, tadi penjelasan dari Bu Umu tentang materi Quran Surat An-Nisa ayat 59 ya. Nanti Bu Umu minggu depan akan mengadakan evaluasi tentang materi ini, dan absen untuk pertemuan kali ini sudah Bu Umu share ke wali kelas kalian masing-masing. Jadi nanti Bu Umu memperoleh data absen kalian itu berdasarkan kalian nanti mengisi link yang sudah Bu Umu bagikan ke wali kelas kalian. Sekali lagi dukung channel kreatif SMK Musi ini agar terus berkembang, karena kalian dapat mendapatkan informasi-informasi positif dari channel kreatif SMK Musi ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran Bu Umu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.